Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Amma ba'd. Para pendengar Radio Rasil serta pemirsa TV Rasil yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah terlebih dahulu kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, serta salawat dan salam semoga Allah limpahkan pula kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabatnya, dan kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kami akan membawakan satu topik atau judul, yaitu bersama Allah Subhanahu wa taala, lenyap dalam pandangan makhluk. Ini dikemukakan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah. Syekh Abdul Qadir Jailani adalah seorang ulama ahli tasawuf, seorang ahli sunnah wal jamaah, seorang yang ahli tasawuf yang beliau sangat konsisten dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Syekh Abdul Qadir Jailani ini adalah salah satu yang mendapatkan apresiasi atau satu penghargaan dari Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah mengakui kealiman, ketawaduan, keahlian di bidang pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah merupakan satu keunggulan dari Syekh Abdul Qadir Jailani yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau mengatakan bahwa bersama Allah, kemudian lenyap atau fana dalam pandangan makhluk. Beliau mengatakan bahwa jadikan dirimu senantiasa bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan tidak ada makhluk, dan senantiasalah bersama-sama dengan makhluk seakan dirimu tidak ada. Jadi ini menunjukkan bahwa bagaimana beliau mengatakan bahwa kita seorang hamba bagaimana merasakan senantiasa bersama-sama dengan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Tidak ada ilah, tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang dipentingkan, tidak ada yang diutamakan, hanyalah Allah. Yang lain tidak ada, yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan demikian perasaan-perasaan yang senantiasa bersama-sama dengan Allah Subhanahu wa taala kemudian akan meniadakan, sehingga bagaimana jiwa yang berada di dalam lubuk hati ini selalu menghadirkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan demikian
perasaan-perasaan yang bisa kita nikmati senantiasa bersama-sama dengan Allah Subhanahu wa taala tentu saja memerlukan satu keistiqomahan seorang hamba bagaimana senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam surah Al-Baqarah pada ayat yang ke-153 disebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, ista'inu bis-sabri was-salah. Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama-sama dengan orang-orang yang sabar. Seperti apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, bahwa bagaimana seorang hamba agar supaya senantiasa bersama-sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quranul Karim pada surah Al-Baqarah yang kami sampaikan pada ayat yang ke-153 disebutkan bahwa ketika kita menginginkan selalu bersama-sama dengan Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama disebutkan ista'inu bis-sabri was-salah. Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Nah, Allah cinta kepada orang yang sabar. Allah akan bersama-sama dengan orang-orang yang sabar. Sehingga dengan demikian tentu saja ketika kata sabar disebutkan, maka sesungguhnya seseorang tersebut sedang menghadapi berbagai macam persoalan-persoalan kehidupan. Sehingga dengan demikian sesungguhnya ketika seorang hamba mendapatkan ujian atau musibah dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian orang tersebut merasakan bahwa musibah atau ujian tersebut adalah pada hakikatnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika mendapatkan berbagai macam musibah, maka seorang hamba ini akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan pendekatannya kepada Allah adalah dengan salat tadi. Dengan salat. Jadi ketika kita menghadapi berbagai macam persoalan-persoalan kehidupan, maka jadikanlah sabar dan salat ini sebagai alat penolongnya. Nah, di sini Allah mengatakan bahwa innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama-sama dengan orang-orang yang sabar. Sehingga ketika kita memahami tentang berbagai macam persoalan-persoalan kehidupan, bahwa ujian atau musibah yang menimpa diri kita sesungguhnya itu adalah merupakan kehendak Allah. Itulah sesungguhnya sunnatullah itu. Sehingga dengan demikian tentu saja ketika dikatakan bahwa seorang hamba diminta bersabar, tentu saja musibah atau ujian-ujian yang dirasakan oleh hawa nafsu tentu saja menjadi satu ketidaknyamanan. Akan tetapi berbeda halnya musibah atau persoalan kehidupan yang dirasakan oleh jiwa. Oleh karena jiwa ini adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan kesabaran dan sholat tadi, maka jiwa ini mempunyai satu kenyamanan, ketenangan karena sedang bersama-sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan demikian sesungguhnya yang harus kita pahami pada saat kita berada di dalam kondisi kesulitan, sementara kita bersabar, semakin kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salat, maka sesungguhnya hakikatnya Allah sedang bersama-sama dengan kita.
Kemudian di dalam surah Ali Imran disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyun katsir fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma dha'afu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Berapa banyak nabi berperang bersama mereka sejumlah besar dari Ribbiyun. Fama wahanu lima asabahum fi sabilillah. Mereka tidak lemah dengan musibah yang menimpa mereka di jalan Allah. Jadi ini seorang Ribbiyun berperang bersama-sama dengan Nabi. Tentu saja ketika berperang, kalau bertanya kepada hawa nafsu, pasti yang namanya berperang tidak akan nyaman, tidak akan enak. Akan tetapi berperang dengan jiwa, fitrah jiwa yang betul-betul mencari kasih sayang Allah, mencari keridaan Allah, maka dikatakan di sini fama wahanu lima asabahum fi sabilillah. Mereka tidak pernah merasa lemah, tidak merasa berduka cita pada saat musibah menimpa mereka. Mengapa? Karena mereka menyadari bahwa sesungguhnya apa yang mereka lakukan, bahwa kita sedang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga karena kita sedang berjalan di jalan Allah, maka sesungguhnya Allah bersama-sama dengan kita. Sehingga fama wahanu lima asabahum fi sabilillah. Sehingga tidak pernah lemah, tidak pernah putus asa, tidak ada satu takut, lemah, duka cita, jauh daripada itu. Allah di sini menyebutkan Ribbiyun, berasal dari kata Rabb, artinya orang-orang yang betul-betul orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah, menuhankan Allah, hanya Allah saja, merasa bersama-sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini dikatakan fama wahanu lima asabahum fi sabilillah. Mereka tidak pernah lemah, tidak pernah takut. Kemudian wa ma dha'afu, tidak pernah lemah. Ya. Jadi berperangnya penuh dengan semangat gitu. Semangat, tidak pernah takut, tidak pernah wa mastakanu. Kemudian apa? Tidak pernah menyerah. Tidak pernah menyerah dengan kesulitan yang sedang dihadapi. Artinya dengan bersungguh-sungguh, dengan semangat yang penuh. Itulah Ribbiyun. Kemudian Allah mengatakan wallahu yuhibbus sabirin. Allah cinta kepada orang-orang yang sabar. Sehingga dengan demikian sesungguhnya ini adalah sekaligus merupakan definisi atau pengertian dari sabar. Yang sementara ini sabar itu diartikan dengan putus asa, lemah. Padahal sesungguhnya menurut Al-Quran yang namanya sabar tidak seperti itu. Tidak lemah, tidak pernah menyerah kepada keadaan, dia berjuang terus. Karena sesungguhnya dia yakin betul bahwa pada saat dia berjuang di jalan Allah itu, Allah sedang bersama-sama dengannya. Sehingga artinya apa? Ada satu zayan, wa zayyanahu fi qulubihim. Ada satu keindahan di dalam lubuk hatinya. Bersama-sama dengan Allah, maka Allah akan memberikan satu kekuatan yang sangat luar biasa. Sehingga dengan demikian sesungguhnya kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala merupakan satu kata kunci kemenangan bagi seorang hamba ketika berhadapan dengan berbagai macam-macam kesulitan. Kemudian yang kedua disebutkan bahwa di dalam surah Al-Ankabut pada ayat yang ke-69 disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari jalanku, pasti akan aku tunjukkan jalanku itu. Wa innallaha lama'al muhsinin. Dan sesungguhnya Allah pasti bersama-sama dengan orang muhsinin, dengan orang-orang yang melakukan ihsan. Apakah ihsan itu? Ihsan itu Nabi mengatakan al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan itu adalah hendaklah engkau menyembah Allah
seolah-olah engkau melihat Allah. Atau kalau tidak bisa demikian, kata Nabi SAW, pada saat engkau menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah sedang melihatmu. Nah, di sini disebutkan bahwa pada ayat yang terakhir adalah wa innallaha lama'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah pasti bersama-sama dengan orang yang muhsinin, orang yang betul-betul pada saat berzikir, pada saat berdoa kepada Allah, merasakan kehadiran Allah, merasakan kebesaran Allah, keagungan Allah. Sehingga dengan kesungguhan orang-orang muhsinin ini, Allah akan memberikan jalan apa yang dia perlukan. Karena orang muhsinin ini adalah orang-orang yang betul-betul ingin menuju kepada jalan Allah. Oleh karena itu, kesungguhan yang dipunyai oleh muhsinin ini Allah akan tunjukkan, Allah akan mudahkan. Sehingga dengan demikian, ketika Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan bahwa bersama Allah Subhanahu wa taala dan lenyap atau fana dalam pandangan makhluk, artinya pada saat berjuang di jalan Allah tidak pernah takut, tidak pernah lemah, tidak pernah putus asa, tetapi mereka adalah proaktif. Maka sesungguhnya itu adalah pada hakikatnya adalah la ilaha illallah. Tidak ada, yang ada hanyalah Allah. Yang kelihatan di dalam lubuk hatinya adalah Allah yang bersemayam. Sehingga di situ sesungguhnya adalah seorang hamba sedang bersama-sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kebersamaan seorang hamba bersama-sama dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan mempunyai satu kekuatan yang sangat luar biasa. Apapun yang akan dihadapi, tidak pernah takut, tidak pernah lemah. Ketika seorang hamba, seorang muhsinin ini, dia tahu bahwa kita sedang berada di jalan Allah, maka tidak peduli apapun yang dikatakan oleh makhluk, apapun yang dilecehkan, difitnah oleh siapapun, maka sesungguhnya la ilaha illallah, tidak ada, yang ada hanyalah Allah. Kita sedang berada di jalan Allah, kita sedang memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang muhsinin atau orang-orang yang sabar ini adalah semakin mendapatkan tantangan, semakin mendapatkan berbagai macam fitnah dan lain sebagainya, maka sesungguhnya akan semakin memberikan kekuatan. Oleh karena dia yakin betul semakin besar tantangan yang dihadapi, justru semakin tinggilah derajat seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan demikian sesungguhnya bagi orang muhsinin, seorang muhsinin adalah orang yang selalu berlapang dada. Seorang muhsinin adalah tidak pernah melihat kecuali yang dilihat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yang dia ketahui adalah bahwa seorang muhsinin ini adalah orang yang sedang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah melihat makhluk. Ya, ketika berjuang bersama-sama dengan makhluk, maka dia merasa tidak ada. Artinya apa? Apa yang dia perjuangkan sesungguhnya, merasa orang-orang tasawuf ini adalah merasa tidak pernah berbuat kebajikan. Sehingga ketika bersama-sama dengan makhluk, artinya bersama-sama dengan orang lain ketika berjuang di jalan Allah, mereka merasakan bahwa sesungguhnya orang itu sesungguhnya meniadakan dirinya. Artinya apa? Tidak pernah merasa berbuat baik. Ya. Tapi ketika berjuang di jalan Allah, maka apa yang dia lakukan sesungguhnya adalah dia tidak pernah melihat, yang dilihat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan demikian perjuangan yang semacam ini, karena sedang bersama-sama dengan Allah, merasa senantiasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah orang lain itu memuji kita, ataupun orang lain itu menghina kita, ataupun orang lain itu memfitnah kita, maka sesungguhnya orang muhsinin tidak pernah melihat itu, yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak fitnah, semakin banyak tantangan kepada orang muhsinin, maka sesungguhnya orang muhsinin akan semakin berbahagia. Karena itulah sesungguhnya nilai seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi mengatakan
ketinggian derajat seseorang di sisi Allah sesungguhnya akan ditentukan sejauh mana seseorang itu menghadapi tantangan pada saat berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan demikian para dai, para penyampai risalah Allah ini, maka kebersamaan bersama-sama dengan Allah merupakan satu kekuatan yang harus dimiliki pada saat kita berjuang dengan di jalan Allah. Tapi keihsanan ini tidak ada di dalam jiwa kita, maka ini sungguh akan sangat berbahaya. Oleh karena segala apa yang kita lakukan, kita seolah-olah berhadapan dengan manusia, padahal bagi seorang muhsinin sesungguhnya adalah pada saat berjuang sedang bersama-sama dengan Allah. Manusia tidak ada, yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan demikian muhsinin merupakan satu kekuatan yang sangat luar biasa pada saat kita berada di jalan Allah, mengemban amanah Allah, menyampaikan apa-apa yang harus disampaikan, perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka kebersamaan dengan Allah merupakan satu kekuatan yang harus kita miliki. Sehingga dengan demikian, seperti apa yang dikatakan tadi bahwa Ribyun itu adalah fama wahanu lima asabahum fi sabilillah. Dia tidak pernah takut musibah yang menimpa dirinya pada saat dia berada di jalan Allah. Wa ma dha'afu, tidak pernah lemah. Wa mastakanu, tidak pernah menyerah kepada keadaan. Wallahu yuhibbus sabirin, dan Allah sangat cinta kepada orang-orang yang sabar. Itulah sesungguhnya kebersamaan dengan Allah, merasakan senantiasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, merupakan satu kekuatan yang sangat luar biasa. Sehingga kebersamaan dengan Allah merupakan kata kunci sukses di dalam kehidupan dunia ini. Ketika manusia sudah jauh dari Allah, maka sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa may ya'shu an dzikir rahman nuqayyid lahu syaitana fahu lahu qarin. Wa may ya'shu an dzikir rahman, siapa yang berpaling dari mengingat Ar-Rahman, mengingat Allah, nuqayyid lahu syaitana, kami tentukan baginya setan, fahu lahu qarin, dan setan selalu bersama-sama dengan orang yang melupakan Allah. Sehingga dengan demikian, ketika kita dekat dengan Allah, maka setan akan jauh dari kita. Sebaliknya, ketika kita sudah melupakan Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya setanlah yang sedang bersama-sama dengan kita. Sehingga dengan demikian sesungguhnya kebersamaan dengan Allah adalah satu kekuatan, dan kekuatan ini akan bisa kita nikmati ketika kita dengan istiqomah melakukan zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya ihsan di sini yang dimaksudkan adalah orang yang berzikir atau orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah melihat Allah, atau kalau tidak Allah sedang melihat kita. Ini adalah merupakan satu kondisi kehusyuan yang sangat luar biasa. Bukan saja akan memberikan keteguhan, akan tetapi sekaligus akan membersihkan, akan memberikan kekuatan kepada jiwa, sehingga jiwa bisa mengendalikan hawa nafsu. Sementara hawa nafsu adalah tempat penyakit, sombong, dengki, dendam, buruk sangka, keras kepala, suka nyakitin hati orang lain, mau menangnya sendiri, suka memfitnah orang lain. Itu adalah merupakan sifat atau karakter daripada hawa. Nah, ketika orang istiqomah berzikir kepada Allah pada tingkatan ihsan, sehingga jiwa memberikan kekuatan, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cahaya yang Allah masukkan ke dalam jiwa, sehingga jiwa bisa mengendalikan hawa. Dengan demikian sesungguhnya hawa adalah dikendalikan oleh jiwa yang mutmainnah, jiwa yang ihsan. Inilah sesungguhnya yang dimaksudkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, bahwa kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala artinya adalah bahwa bagaimana kesenantiasaan kita selalu mengingat Allah
pada kondisi tingkatan ihsan ini. Sehingga kebersamaan Allah bukan saja kebersamaan dengan Allah, tetapi justru Allah mencintai kita. Kita mencintai Allah, Allah mencintai kita, dan ini sesungguhnya adalah merupakan satu kekuatan sekaligus merupakan solusi di dalam kehidupan, oleh karena manusia akan berhadapan dengan berbagai macam persoalan-persoalan kehidupan yang rumit, yang pelik, sehingga dengan demikian ihsan ini adalah merupakan solusi kehidupan sekaligus target yang harus bisa kita raih di dalam kehidupan kita ini. Wallahu a'lam bishawab.